Gacha lagi, free to play lagi, free to play lagi. Udah seneng nih ngeliat gameplay game Cina yang keren kayak gini. Jadi males gara-gara dibikin modelan free to play gacha. Padahal kalau dilihat-lihat secara kualitas ya, banyak banget game gacha Cina yang udah sekelas sama game-game AAA buatan developer Western atau Jepang. Cuma sayang banget gitu, game-game yang rasanya bisa dinikmati semua kontennya secara penuh lewat model full price malah dibikin jadi game gratisan yang di dalamnya penuh sama in-app purchases kayak buka-buka chest, muter-muter spin, alias gacha. Apakah Cina ini nggak tahu kalau game itu bisa dijual full price? Atau emang game gacha itu lebih menguntungkan daripada game berbayar? Atau orang Cina emang lebih suka game modelan kayak gini, yang gratis di awal, tapi ujung-ujungnya nguras duit juga? Nah, di Bocoran Gaming episode kali ini, aku Lajunta, gamers yang bukan orang Cina dan udah nyobain game-game gacha dari Cina, bakal ngebedah kenapa fenomena ini bisa terjadi berdasarkan pengalamanku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Buat warga Cina, aktivitas dan budaya nge-game mereka tuh bisa dibilang cukup berbeda sama negara-negara lain. Negara ini cukup ketat sama yang namanya produk luar, termasuk judul-judul game yang datang dari negara lain. Bahkan dulu di era 2000-an, mereka nggak dibolehin buat main konsol bikinan luar negeri. Macam PlayStation, Nintendo, atau Xbox, itu nggak bisa masuk ke negara mereka. Isinya di sono kalau nggak game PC, ya konsol-konsol KW nggak jelas, kayak Polystation atau PvP yang biasanya cuma bisa buat main game-game NES. Gamers di Cina jadi nggak bisa ngedapat game-game AAA. Bahkan di PC pun juga susah buat bisa akses ke platform store kayak Steam gitu. Cuma bukan berarti di Cina sono nggak ada yang main game-game dari Western ya. Mereka main kok, tapi lewat jalur haram alias bajakan. Alhasil orang-orang Cina jadi nggak terbiasa sama yang namanya beli game atau game berbayar. Taunya beli hardware kayak konsol KW dan PC itu udah sama game-gamenya. Nah, uniknya meskipun cukup ketat dengan regulasi game, industrinya nggak mati sama sekali. Karena di tahun 2000-an awal udah mulai banyak developer dan studio game lokal Cina yang ngembangin game khusus buat pasar Cina. Soalnya sebelum pemerintahannya mulai ketat soal konten dan produk dari luar, banyak orang-orang Cina yang udah ngikuti proses development dan outsourcing game-game bikinan Korea. Makanya banyak penduduk Cina yang udah jago dalam hal development video game. Hal ini pun juga didukung sama pemerintahnya. Di tahun 2004, pemerintah Cina bikin inisiatif untuk mendorong perkembangan game nasional atau Wochan Yoshi dengan ngasih keringanan pajak besar-besaran buat studio game lokal, ngebangun kawasan industri software dan mendorong universitas untuk buka jurusan terkait programming dan desain. Tapi dengan 3 syarat, harus ada unsur budaya Tiongkok kayak wuxia, perjalanan ke barat atau Three Kingdom. Kalau udah ada unsur-unsur ini, maka proses approval gamenya bakal dipermudah dan dipercepat sama pemerintah. Makanya game-game yang dibuat sama studio Cina di tahun tersebut kebanyakan itu temanya ya tradisi dan folklore mereka. Cino nih bener-bener Cino banget lah. Pendekatan yang dilakukan pun juga harus beda sama game-game pada umumnya karena orang Cina nggak terbiasa sama ngebeli game. Developer Cina kudu nyari cara supaya game mereka rame yang main. Awalnya banyak game Cina di awal kemunculannya itu game MMO pakai sistem subscription atau bayar per bulan. Dan ternyata model bisnis ini kurang laku karena anak warnet udah keluar uang buat bayar billing PC. Masa disuruh bayar billing game juga? Akhirnya studio game besar waktu itu kayak Sanda Game dan Giant Interactive Group mulai nerapin sistem free to play alias gamenya digratisin biar warnet-warnet gampang install dan player base-nya tuh bisa meledak. Begitu pemain udah kecanduan, barulah mereka disodorin microtransaction alias top up dengan duit asli buat beli senjata kelap-kelip, sayap naga, pala barongsai, dan item-item lain. Awalnya sistem in-app purchases-nya masih belum berbentuk loot box atau gacha, tapi bener-bener beli item dan udah jaminan bisa dapat. Lebih sehat, lebih fair sebenarnya. Tapi semua berubah sejak kemunculan game ZT Online. Game MMO bikinan Giant Interactive Group yang memperkenalkan sistem loot box buat pertama kalinya di game Cina. Di ZT Online, player nggak lagi beli item seharga 100 yuan, tapi jadi beli kunci seharga 10 yuan doang buat buka peti harta karun yang isinya random. Bisa jadi sampah, bisa jadi potion nggak guna. Atau kalau lagi wangi ya bisa dapat item bervalue tinggi. Akhirnya mekanisme ini ngubah total psikologi pemain. Dari yang tadinya nabung dulu buat beli item, jadi coba sekali lagi. Siapa tahu kali ini dapat. Sistem kayak ini juga bisa dibilang lebih nagih karena udah nyerempet-nyerempet ke judi alias beli buat dapat barang yang belum tentu kita pengen. Hal ini juga didukung sama kultur perjudian di Cina yang juga gila-gilaan. Kita bisa lihat lah ya di vlog, film, atau dokumenter tentang gimana gedenya industri perjudian di Cina. Dan hal inilah yang ngebikin sistem gacha di game Cina ini bisa cocok banget dan banyak
banyak yang suka karena ya perjudian udah mendarah daging di sana. Dari sini pun industri game online di Cina itu semakin berkembang. Uangnya gede banget dari microtransaction dan banyak game-game baru bermunculan. Alhasil gaming culture mereka benar-benar tumbuh dari Wangba atau warnet, dan kebanyakan game yang mereka mainin adalah game free to play antara kompetitif atau MMORPG bikinan Cina sendiri. Judul-judulnya pun jadi bilang asing di telinga kita. Apakah ini benar bacanya? Rexway Chuangqi, Meng Huan Xiaoyu, Chuan Yue Huoxian. Nah, meskipun namanya nggak pernah kita denger, tapi di Cina sono yang mainin udah bukan jutaan orang doang, ratusan juta bos. Ada sih game kompe dari luar dan juga rame yang main di Cina kayak Dota dan Starcraft. Tapi yang benar-benar mendominasi adalah game-game bikinan Cina. Dan kita tahu sendiri kalau game-game MMO itu deket banget sama yang namanya gacha-gacha dan microtransaction. Dari game-game MMO bikinan lokal ini akhirnya ngebikin industri game di Cina itu sebenarnya udah cukup versatile. Walaupun gamenya free to play, tapi pemain-pemainnya itu rela spend duit gede-gede. Apalagi di game-game MMO yang kelihatan banget mana player kasta rendah, mana player kasta sultan, atau sebutannya whale. Makanya industri game Cina itu masih bisa jalan meskipun pemainnya adalah orang-orang daerahnya doang. Nah, pergeseran kultur gaming di Cina itu mulai terasa di tahun 2016-an dengan mulai muncul game-game berestetika anime, komik, dan novel macam Girls Frontline, Azur Lane, Honkai Impact itu muncul dari developer-developer Cina. Dan surprisingly ya, pemainnya bukan orang-orang Cina doang. Maksudku warga Cina doang. Tapi juga berhasil ngedapetin banyak player dari luar, khususnya negara Asia. Soalnya jelas, dari tema, dari art style, dari genre, game-game tadi itu lebih global dan lebih bisa dinikmatin sama audiens global. Keberhasilan game-game berestetika anime ini akhirnya ngebuka pasar yang terkenal sulit buat ditembus developer di luar Jepang. Kasus ini akhirnya ngebuktiin bahwa game buatan Cina itu sebenarnya bisa ngalahin game-game bikinan developer Asia lain kayak Jepang, apalagi di ranah free-to-play gacha. Akhirnya makin banyak studio game di Cina itu nggak lagi fokus di genre kompetitif atau MMO doang, dan tema yang diambil pun makin mengglobal. Ingat banget aku waktu ngerasain pertama kali game gacha Cina di mobile, waktu itu Honkai Impact 3. Waktu awal lihat ini game, gila itu gameplay dan grafisnya udah macam game konsol ya. Tapi ini bisa jalan di handphone, terus gratis pula. Terus aku juga ngerasain fandom-fandom dari Girls Frontline dan Blue Archive itu mulai berseliweran di timeline medsosku. Iya, meskipun aku nggak main kedua game ini, tapi hype-nya bener-bener kerasa di Indo. Di Facebook pada debat siapa kapal terwanginya lah. Dulu event Wibu udah mulai banyak yang cosplay dan jual-jualin merch Girls Frontline sama Honkai Impact 3. Dan masih banyak lagi culture dari game Cina ini yang menjamur dan terasa di Indonesia. Beda banget sama game-game Cina sebelum tren anime style ini menjamur. Kayak siapa gitu yang tahu ada game judulnya Rexway Chuangqi sama Dahua Xiaoyu kalau bukan orang Cina asli. Nah, sampai sekarang udah nggak kehitung lagi udah berapa banyak game-game gacha Cina yang punya player base gede di luar negaranya. Di Indo sendiri pun aku berani yakin kalau orang-orang lebih familiar sama game-game gacha Cina ketimbang game AAA di konsol atau PC. Khususnya buat gamer generasi baru ya. Dari mulai rombongannya game MiHoYo macam Genshin, ZZZ, Honkai sampai ke pesaingnya kayak Bue, Arknek, PGR, dan lain-lain. Terus makin kesini juga banyak game-game lain yang lebih bervariasi genrenya. Bahkan udah nggak perlu lagi pakai visual-visual anime, tapi juga ada yang full 3D khas game western kayak Naraka Blade Point, Infinity Nikki, atau kartun 2D cozy kayak AFK Journey. Dan kalau kita perhatiin tuh makin kesini makin bejibun game-game gacha Cina yang mau dan udah rilis. Kenapa makin banyak studio Cina milih buat ngerilis game gacha ketimbang full price kayak yang dilakuin sama dev-dev di luar sana? Terus kok bisa game-game free to play dari Cina hampir semua tuh bisa rame gitu, dicintai dan sukses di industri game? Jawabannya adalah Cina ini sebenarnya udah jadi suhunya game gacha, bahkan sebelum tipe game kayak gini meluas dan dinikmati sama orang banyak. Kayak yang udah aku bahas di chapter sebelumnya ya. Ketika negara lain ekosistem gamingnya tercipta lewat arcade, konsol, atau PC, orang-orang Cina itu tumbuh bersama game warnet yang free to play. Udah terbiasa sama yang namanya microtransaction dan lain-lain. Gitupun developernya, mereka juga udah dari dulu terbiasa ngembangin game-game berbasis gacha dan free to play. Udah paham banget mereka cara memasarkan dan meramu formula terbaik buat game dengan model bisnis live service atau gacha. Bahkan saking jagonya nih ngeracik game gacha, banyak game-game dari western yang ngepercayain publisher Cina macam NetEase dan Tencent buat ngegarap versi free to play atau mobile dari game mereka yang tadinya tuh berbayar. Kayak Diablo Immortal yang dipegang NetEase, Tencent yang megang COD Mobile. Itu saking percayanya mereka sama ampuhnya Cina dalam ngeracik sistem gacha ini. Yang paling kerasa buatku sebagai player sih gacha-gacha di game Cina kayak gamenya MiHoYo ya, Dota atau Kuro Games ini sebenarnya cukup dermawan ya kalau dibanding sama
sama game-game dari luar Cina. Iya, ada juga yang kikir. Tapi balik lagi, kalau mau dibandingin sama game Jepang atau Western, gacha di game Cina bisa dibilang lebih fair. Sistem PT-nya tuh masih manusiawi, sering ngasih bansos sampai ke harga in-app purchases yang tergolong murah. Kita coba deh bandingin sebentar sama sistem PT dari game Cina, yang di sini aku ambil sampelnya adalah ZZZ versus PT game Jepang, Grand Blue Fantasy atau GBF, game browser yang akhirnya dapat versi Steam juga. Nah, di ZZZ, kalau player gagal dapat karakter yang diincar sekarang, jumlah tarikan atau poolnya itu bakal disimpan buat banner karakter selanjutnya. Jadi nggak ada modal yang kebuang sia-sia. Ibaratnya udah kecicil 50%. Bulan depan tinggal lanjutin sisanya sampai dapat. Sementara GBF, mereka pakai sistem yang namanya Sparking. Player seenggaknya harus narik sebanyak 300 kali di satu banner yang sama, biar bisa bawa pulang karakternya. Kalau kamu cuma sanggup 299 kali dan bannernya keburu ganti, ya wassalam. Progres kamu bakal di reset jadi 0 dan tarikan angus gitu aja tanpa dapat karakter incaran. Kamu nggak bisa nyicil ke banner depan. Pilihannya cuma dua. Modal kamu harus cukup buat langsung lunas 300 kali atau nggak usah mulai sama sekali. Karena resikonya gede banget. Terus kalau mau pakai jalur langit alias top up, game-game Cina juga lebih manusiawi. ZZZ punya sistem PT yang sebenarnya mahal. 90 pool buat jaminan dapat karakter di banner. Harga in-app purchases-nya tuh 10 poolnya sekitaran 320.000. Kalau mau 90 ya sekitaran 2,9 juta. Ya mahal emang. Tapi kalau lagi-lagi kita bandingin sama game gacha non-Cina ya, GBF itu butuh 300 spark buat jaminan dapat karakter di banner. Dan 300 spark itu harganya sekitar 9 juta rupiah. Segitu besar perbedaannya. Jadi buat pasar game mobile yang terbiasa sama game gretongan, game-game dari Cina jelas lebih aksesibel. Dari segi konten pun, game Cina juga selalu ngasih update-update yang bikin layarnya tuh nggak berhenti ngegacha. Dari mulai karakter yang waifuable, kosmetik yang bikin My Bini makin cantik, sampai ke build item buat nambah sakit damage. Tapi hal ini juga bisa nimbulin dampak positif dan negatif sekaligus. Karena di game gacha ada hukum makin banyak konten sama dengan makin banyak duit yang harus keluar. Meskipun lebih murah, tapi kalau ini player mainnya misal 10 game gacha dan semua karakternya pengen dibawa pulang buat diklaim bininya ya endingnya keluar banyak duit juga. Hitung-hitungan nih, ZZZ versus GBF tadi udah kagak berlaku. Cuma jadi mahal. Orang ujung-ujungnya juga pada top up ugal-ugalan kan. Nah, rajinnya pembaruan konten di game Cina juga menjadi salah satu dampak kenapa kok Cina suka banget ngebikin game-game gacha. Ingat, Cina ini adalah negara dengan populasi terbesar di dunia. Dan di saat yang bersamaan, industri game di Cina itu nggak mati dan tetap berjalan. Bahkan sebenarnya visual anime, komik novel yang jadi titik baliknya industri game Cina kala itu. Cina ini punya amunisi SDM yang benar-benar nggak masuk akal. Ini jadi faktor kunci kenapa game Cina itu kayak ada mulu update-nya. Minimal 2 bulan sekali. Kan selalu disuguhi konten yang fresh. Kan dari satu divisi aja, mungkin jumlahnya udah setara sama satu kecamatan. Makanya mereka bisa satset banget kalau urusan rilis update gede-gedean. Terus SDM di Cina itu udah terlatih buat jadi tukang ngebikin game global lewat outsourcing. Mereka udah terbiasa kerja dengan standar kualitas tinggi dan tempo yang padat mampus. Jadi pas mereka mutusin buat bikin game sendiri dengan model bisnis gacha, ya udah, mereka langsung jadi suhunya. Mereka punya orangnya, mereka punya teknologinya, dan yang paling penting mereka punya otaknya. Dan ini baru masalah update doang loh ya. Karena kalau ngomongin soal development game baru, Cina ini adalah rajanya. Bayangin, pas di Western mungkin kudu nunggu satu proyek selesai dulu baru bisa pindah ke proyek selanjutnya. Raksasa kayak MiHoYo atau HoYoverse dan NetEase itu kayak punya puluhan studio di dalam satu perusahaan. Bisa ada 10-20 tim berbeda yang lagi ngedevelop game baru. Nah, dari mana duit developmentnya? Ya, dari microtransaction dan gacha-gacha tadi. Dan ini nggak heran ya, tiap bulan ada aja pengumuman game baru dari Cina yang kualitasnya itu nggak main-main. Bahkan nih sekarang harus kuakuin kalau kualitas game gacha gratisannya itu udah bisa disandingin sama game-game berbayar alias premium game. Contohnya kayak game-game ini nih. Nah, salah satu game gacha Cina yang menurutku menarik banget dan kualitasnya nggak main-main itu adalah Where Winds Meet. Ini game open world yang ada story utamanya. Terus visualnya juga gila banget. Artstyle-nya beda, udah nggak anime-anime lagi, tapi full 3D. Jadi udah kayak game-game AAA Western. Nah, sayangnya ini game lumayan berat buat dimainin. Dia butuh RAM 32GB sama prosesor di gen yang lumayan baru. Jadi aku saranin banget buat pakai hardware yang powerful buat bisa nikmatin nih game secara maksimal. Dan karena sekarang keadaan dunia hardware ini lagi gonjang ganjing gara-gara harga part lagi pada mahal, aku saranin banget buat kamu lebih bijak dan selektif waktu milih hardware gamingmu. Bukan cuma lihat spek doang yang gahar ya, tapi lihat juga gimana kualitas after sales-nya, gimana masalah garansinya jelas apa enggak, ribet nggak buat klaimnya. Sayang banget loh, udah keluar duit banyak tapi nggak dapat service yang maksimal. Apalagi in this economy dan juga in this situation yang lagi jadi tantangan banget karena harga lagi pada naik, wajib banget buat mikirin jangka panjang dengan hardware yang kita beli. Nah, salah satu brand yang
menurutku oke banget buat masalah ini adalah Lenovo. Mereka udah lama punya yang namanya ADP atau Accidental Damage Protection yang bisa klaim garansi kerusakan yang nggak sengaja lebih dari 1 kali. Contohnya seperti perangkat terjatuh, layar pecah, atau terkena cairan. Beda deh pokoknya dari brand lain. Terus spesial buat lini gamingnya yaitu Lenovo Legion, ada yang namanya Legion Ultimate Support, dimana ini service center khusus buat produk gaming dan bakal di-guide sama para ahli produk gaming. Dan laptop yang aku rekomendasiin banget buat dibeli di tahun ini ya yang di sebelahku ini nih, Lenovo Legion Pro 5i. Laptop gaming yang pakai prosesor arsitektur hybrid terbarunya Intel, yaitu Core Ultra 7 255HX yang punya 20 core, 20 threads dan kecepatan clock sampai 5,2 GHz Max Turbo, serta udah ada Intel AI Boost-nya yang secara otomatis bisa ngoptimalin tenaga laptop supaya tetap responsif dan efisien, menyesuaikan sama beban kerjanya. Buat GPU-nya, laptop ini pakai RTX 5070 dengan 8GB VRAM GDDR7 dengan boost clock 2347 MHz. Siap banget buat diajak main game-game zaman sekarang yang terkenal berat dan demanding. Di bagian memori dan storage, kita dikasih 2x 16GB RAM DDR5 dan 2 slot tambahan buat yang mau nambah RAM. Dua kata yang nggak mungkin terjadi kayaknya kalau lihat keadaan sekarang. Anyway, storage-nya ini 1TB NVMe 4.0. Jadi waktu loading dan buka-buka software udah hampir nggak kerasa saking ngebutnya. Nah, selain dapur pacu yang powerful, Lenovo Legion Pro 5i ini juga punya fitur yang namanya Legion Space. Ini adalah software pusat kontrol yang bikin pengelolaan laptop jadi jauh lebih praktis. Di dalam Legion Space ini, semua koleksi game kamu dari berbagai platform bakal otomatis terdata di satu tempat. Jadi kamu nggak perlu lagi buka aplikasi berbeda cuma buat milih game yang mau dimainin. Terus semua pengaturan penting juga tersedia di satu software ini aja. Mulai dari pemantauan sistem sampai pengaturan performance mode dan thermal mode bisa kamu akses secara instan. Menariknya lagi, sistem ini didukung AI Engine Plus lewat Lenovo LE chip yang kerja langsung di level hardware. Chip ini bakal otomatis ngatur distribusi tenaga antar CPU dan GPU secara dinamis. Jadi performa laptop selalu optimal dan tetap efisien seberat apapun beban kerjaannya yang lagi berjalan. Nah, kalau dilihat dari dapur pacunya, ini laptop udah jelas powerful dan siap gaming. Tapi selain itu yang paling menarik buatku adalah ini nih, layar PureSight OLED-nya yang cakep banget. Ukurannya 16 inch, resolusinya 2560x1600, 165Hz, refresh rate-nya dan kecerahan sampai 500 nits. Gambarnya tajam, warnanya vibrant karena panelnya OLED. Terus refresh rate-nya juga itu tinggi banget. Ngaruh banget kalau main di game yang high frame rate. Mulus dan responsifnya kerasa banget. Makin mantap lagi karena layar TrueSight OLED dari Lenovo ini mengusung teknologi display HDR True Black 100 dan Dolby Vision. Warna hitamnya benar-benar pekat banget, bikin detail terang gelap jadi kelihatan lebih jelas dan kontras waktu dipakai buat main game ataupun nonton video. Kenikmatan main game jadi berkali-kali lipat. Jauh banget kalau dibandingin sama layar IPS atau TN yang biasanya kelihatan ngewas dan butek. Selain itu aku juga demen banget nih sama keyboard Legion TrueStrike-nya ini nih. Desain tombolnya presisi banget di jari-jari tangan, pas buat main game kompe yang butuh presisi tinggi. Tahu sendiri kan, di game kompetitif itu satu misklik aja bisa berabe urusannya. Nah, keyboard TrueStrike ini juga ada 24 zone RGB-nya yang bisa di custom mode dan layout warnanya sebebas mungkin. Terus lampunya ini juga ngebantu banget pas lagi main malam-malam karena cahayanya itu rata dan nambah visualnya jadi makin kelihatan cakep. Nah, spek udah gahar, layar udah mantep, keyboard udah ganteng, sekarang tinggal kita coba buat main game di laptop ini. Kira-kira seberapa powerful dan seberapa nikmat ngegame di Lenovo Legion Pro 5i. Bisa dilihat nih di settingannya. Ini detail visualnya levelnya segini. Kita coba jadi ultra yo. Udah ultra dan semuanya masih jalan di 60 fps ya, 50-60 fps lah. Lancar banget nih. Dan ini juga setup resolusi paling tinggi nih. Kita bisa lihat sunrise di sini. Woi, terbang mulu dia. Lihat sunrise dulu coy. Lihat cuy, indah banget nih layarnya di sini. Mantap banget. 70 fps nih, gila nggak tuh? Nah, ini ada serigala. Wih, wah, serigalanya lagi ngapain ini? Buat combat juga barusan FPS tetap jalan lancar aja ya. Kita coba membunuh anjing. Tidak bisa ternyata. Salah. Detail rumputnya gila ya, bagus banget ya.
Wow, diserang banyak guys. Brutal juga ya. Banyak yang satu ini. Wow, kalah karo banyak tuh. Gila ya, kualitas layarnya nih bagus banget ya pakai layar OLED seperti ini. Ya, udah gamenya bagus, laptopnya bagus, jadi combo gitu loh. Bagus-bagus banget nih jadinya. Ya, ada orang olahraga. Kita coba skenario combat, masih aman nggak ya? Oke, kita coba lawan angsa ini ya. Oh, tetap masih 60 fps ya, walaupun diserang angsa atau sebanyak ini. Tuh, yang kalah bukan laptopnya tapi orangnya. Kita coba lagi ya melawan angsa-angsa tadi. Ini keyboardnya juga enak banget ya buat gerakan-gerakan lincah kayak gini nih. Ditekan aja enak banget ya. Oke, kita lompat-lompat sana kemari, hindari angsa-angsa ini. Kita berlari dikejar angsa. Woi. Udah. Mereka mudah memaafkan ya ternyata angsa-angsa ini. Untuk kipas suaranya nggak berisik ya sejauh ini, pas-pas aja. Overall main di sini kerasa kayak nggak main game gacha lagi nih, gila bagus banget soalnya. Ya overall nih open world masih aman. Ya semuanya pokoknya enak banget ya, gambarnya luar biasa, di laptop yang luar biasa, jadi bagus banget lah. Ini game gacha Cina udah berasa kayak main game super mahal nih, padahal gratis. Gila. FPS juga sama sekali nggak turun di bawah 60-an jauh gitu loh. Performanya oke banget lah. Dengan settingan ultra dan non FSR, ini luar biasa sekali. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ada yang namanya Legend Space di sini, dan di sini bisa langsung tahu nih game di sini ada apa aja nih. Kita bisa buka yang di library, kelihatannya game yang sudah diinstal di sini ada apa aja. Lihat nih ada Where Winds Meet, CS, sama ini nih Hoyo Play ini ZZZ. Ya, kita coba langsung main ZZZ ya. Dan ini semua ada dalam satu ekosistem, nggak perlu minimize Steam dan sebagainya, semua game ada di sini pokoknya. Jadi ayo langsung aja kita mainkan. Sekarang udah main game ZZZ nih, bisa dilihat performanya ngawur banget ya, 120 sekian FPS, suhunya juga 60 derajat Celcius. Ini baru tampilan awal, kita coba battle habis ini. Oke, sebelum tarung sama musuh satu ini kita buka settingan dulu. Di graphicsnya, display mode-nya segini, resolusinya, quality-nya kita ubah jadi high. Nah ya, ini harusnya tetap masih kelihatan mantep banget ya. Tetap di 120 sekian FPS, gila. Wow, seturun-turunnya aja masih gitu coy. Masih di 100 FPS seturun-turunnya. Dengan semua partikel-partikel efeknya ada di sini nih, kerasa harusnya berat tapi ringan aja semua di sini. Gila. Mantap nggak tuh? Dengan semua movement yang flashy tadi tuh tetap kelihatan bagus banget di layar OLED ini nih, gila sih. Bagus banget sumpah. Dengan semua partikel-partikel api, bledek, ungu-ungu bertebaran kemana-mana, ini laptop masih sanggup running di atas 100 fps nih. Di max resolution, transisi dari gameplay ke cutscene ulti, terus masuk gameplay juga mulus, nggak ada nyendat-nyendat. Buat combo juga nikmat banget. Semua ke input nggak kerasa patah-patah. Sama bisa dilihat juga temperaturnya selalu di bawah 70 derajat nih. Nah, buat kamu yang masih ngerasa ragu-ragu nih buat ngeluarin 37 juta rupiah buat laptop ini, aku pastiin sih kalau beli produknya Lenovo itu worth it parah. Bukan cuma speknya doang yang powerful, tapi kamu juga bakal dapat layanan after sales yang mantap pula. Nah, buat seri Legend Pro 5 ini bakal dapat accidental damage protection selama 3 tahun, full coverage oleh pihak Lenovo kalau ada kerusakan yang nggak disengaja, kayak ketumpahan air, jatuh, sampai layar pecah, itu semua bisa digaransiin. Dan ini bisa diklaim lebih dari 1 kali selama masa garansi. Centernya juga udah ada di mana-mana, sama sekali nggak goib, dan pelayanannya juga oke banget. Jadi buat kamu yang lagi nyari laptop gaming yang kenceng dan juga aman buat dipakai bertahun-tahun ke depan, Lenovo Legion Pro 5 ini adalah pilihan yang mantep banget. Lenovo Legion Pro 5 ini bisa kamu beli di Lenovo Official Authorized dan udah include sama Microsoft Office Home 2024 dan Microsoft 360 Basic. Sebagai
bagi gamer yang masih memilih buat beli game di awal dan dapat semua kontennya sampai end game, tentu sistem game kayak gini kadang masih bikin aku ngerutin dahi ya. Kayak Barry Windsmith nih gila banget visualnya, combat pedang-pedangannya keren parah, sama karakter customisasinya yang udah sebebas itu, tapi tetap dalam hati itu masih kerasa ada yang ganjel. Ntar kalau nggak top up nggak bisa nikmatin gamenya secara penuh. Waduh, kalau nggak gacha bisa nggak ya ngelawan bos dan lanjutin story mode-nya? Wah, teman mabarku udah outfitnya udah kayak raja kesatria, sementara aku kayak gembel gini. Meskipun nih ya, aku temuin game-game gacha Cina itu semakin fair, meskipun gamenya live service, tapi mereka masih kasih story, masih kasih lore-lore yang engage dan nggak melulu soal kompetitif. Bahkan sama sekali bukan kompetitif malah. Jadi buat nikmatin story atau gameplaynya sih aman-aman aja seharusnya tanpa bayar sekalipun. Jadi sekarang cuma masalah kosmetik dan eco doang. Kalau bisa tahan-tahan buat nggak top up, aku yakin kata-kata F2P BTW itu masih berlaku di game-game gacha Cina. Selain itu, buat pasar yang lebih suka sama pendekatan game secara full price atau premium, Cina juga udah nunjukin kebolehannya. Dari mulai Black Myth Wukong, Fist, Wuchang, sampai nanti mau keluar kayak Phantom Blade Zero, Tides of Annihilation, dan masih banyak lagi. Nah, seperti biasa, kalau kita ngebahas gimana majunya industri game di suatu negara, rasanya kan nggak lengkap ya. Kalau tidak kita bandingin sama negara kita yang besar ini. Nah, Indo sama Cina itu punya banyak kesamaan. Sama-sama negara yang luas, sama-sama negara yang penduduknya banyak, dan sama-sama punya banyak penduduk ras Cinanya. Cuman yang bikin beda, industri game di Cina ini udah berjalan puluhan tahun lalu. Bahkan sebelum bikin game buat negaranya sendiri, orang di Cina udah jadi outsourcing di game Korea atau bahkan game western. Sementara di Indonesia, aku rasain baru beberapa tahun terakhir industri game mulai berjalan. Kita bisa lihat pelan-pelan banyak title-title bagus yang menjanjikan yang muncul. Tapi developer-developer Indo ini aku lihat mereka masih belum fokus di satu specialty, dan banyak yang lagi coba-coba juga buat model bisnis dan tema gamenya. Apakah mau bikin game PC yang niat terus dijual full price, atau bikin aja game mobile gratisan di Play Store, atau bikin game cozy aja. Sementara di Cina itu udah jelas. Awalnya fokus banget di game gacha, terus waktu industrinya udah jalan, mereka ngerembet ke game AAA. Terus apakah pemerintah Indo juga sama kayak Cina yang ngasih keringanan pajak besar-besaran buat studio game lokal, terus ngebangun kawasan industri yang fokusnya ke development software? Aku sih ragu ya. Cuma ternyata saat ini bukan Cina doang yang mau jadi pelaku besar di industri game. Karena saat ini ada Arab yang juga lagi jor-joran dan niat banget buat bermain di sektor ini. Tapi kenapa ya Arab yang selama ini citranya jauh banget sama game itu mau menguasai industrinya? Nah, semua udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa Arab mau menguasai industri game? Sama aku juga bahas salah satu keanehan gamer Indo yang pada nggak suka sama GTA Vice City. Ada di sini videonya. Pilih salah satu atau tonton dua-duanya kalau kamu gamer sejati. Dan jangan lupa, tadi laptopnya kamu bisa cek di link yang udah aku taruh di bawah sini.